Bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak terkasih, selamat memasuki minggu biasa ke-12 tahun A, berkah dalem. Sebagai bahan ilustrasi renungan, marilah kita saksikan video singkat berikut. Percaya pada kekuatan Tuhan memang resep jitu mengalahkan ketakutan, termasuk ketakutan menghadapi jarum suntik. Seperti yang terjadi pada seorang pelajar yang aksinya jadi viral di media sosial ini. Cuma siswa sekolah dasar, usia lebih dewasa juga bukan jaminan berani disuntik. Pelajar berseragam pramuka ini tak mampu menyembunyikan ketakutannya menghadapi jarum suntik. Untuk meredam ketakutan sang pelajar, seorang tentara bahkan harus turun tangan. Bisa jadi, sosok sang tentara berhasil mengalahkan ketakutan sang pelajar pada jarum suntik. Nah, adakah di antara Anda yang juga takut jarum suntik? Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki rasa takut. Misalnya, takut mati, takut hantu, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut ketinggian, takut kegelapan, takut kesepian, takut ular, takut mertua, takut istri, dan mungkin takut pada Romo. Para bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, dalam Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33, Yesus bersabda hingga 3 kali kepada ke-12 muridnya dengan pesan yang sama, yakni jangan takut. Pertama, jangan takut kepada mereka yang memusuhi. Ayat 26. 2. Jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Ayat 28. 3. Jangan takut, karena para murid jauh lebih berharga di hadapan Allah daripada banyak burung pipit. Ayat 32. Sabda Yesus kepada para murid yang diulang hingga 3 kali ini hendak menunjukkan betapa penting pesan yang disampaikan kepada para murid, yakni jangan takut. Pertanyaan kita adalah, apakah kita salah apabila memiliki rasa takut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lihat konteks Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Konteks Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 adalah para murid yang telah dipilih Yesus. Matius bab 10 ayat 1 sampai 4. Kemudian mendapat tugas perutusan dari Yesus. Matius bab 10 ayat 5 sampai 42. Yesus menyadari bahwa sebagaimana dirinya mengalami penolakan, penganiayaan, dan bahkan dibunuh, maka pada waktunya kelak para murid juga akan mengalami penolakan, penganiayaan, dan kematian demi iman kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus merasa perlu meneguhkan para murid dengan sabdanya, jangan takut. Tugas mewartakan iman dan kebenaran memang bisa membuat para murid merasa takut, bisa membuat was-was diri sendiri. Jangan-jangan iman mereka terhadap Yesus akan diketahui banyak orang,
dan kemudian banyak orang akan menuntut pertanggungjawaban atas iman yang mereka miliki. Was-was memang tidak sehat. Was-was itu rasa takut yang disebarkan oleh mereka yang bermaksud tidak baik. Konon, asal kata was-was berasal dari bahasa Arab yang berarti bisikan setan. Bisikan setan yang membuat orang merasa bingung, kendur semangat, dan hilang kepercayaan kepada Allah. Dalam konteks was-was yang seperti inilah, kata jangan takut menjadi relevan. Dengan tanpa rasa was-was kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh namun tidak bisa membunuh jiwa, ayat 28, serta dengan menggunakan akal budi yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ayat 16, para murid melaksanakan tugas perutusan dengan penuh takwa kepada Allah. Konon, asal kata takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti takut kepada kekuatan ilahi dengan sikap hormat. Dalam konteks kata takwa seperti inilah, maka orang hendaknya merasa takut. Semoga pembedaan kata was-was dan takwa ini dapat membuat kita semakin mengenali rasa takut yang menjadi bagian dari hidup kita sebagai manusia dalam konteks pewartaan iman. Pertanyaan refleksi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus di masa kini, kita tentu memiliki rasa takut akan kekuatan ilahi dengan sikap hormat. Sikap takut akan kekuatan ilahi inilah yang mendorong kita untuk bertahan dalam iman dan kebenaran, meski ada banyak godaan. Misalnya ketidaksetiaan atas janji baptis, janji perkawinan, triprastia kaul, sumpah jabatan, dan sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala muncul rasa was-was, yakni ketakutan yang berasal dari bisikan setan yang membuat kita tidak percaya diri, kendur dalam semangat untuk mewartakan iman dan kebenaran. Misalnya, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut kecewa, takut gagal, takut dikritik, dan sebagainya. Sebagai penutup renungan ini, saya mengajak Anda semua untuk senantiasa menyadari kekuasaan yang ilahi yang mampu mengendalikan rasa was-was yang bisa membuat kita kurang berani mewartakan iman dan kebenaran. Semoga ilustrasi video singkat tentang si anak SD yang menyerukan nama Allah untuk menghalau rasa takutnya bisa menjadi inspirasi bagi kita. Tuhan memberkati.